anak-anak siswa SMP Negeri 2 Jakarta. Kali ini kita akan bersama-sama membahas apa itu bullying. Seperti itu ya, Nak. Oke, kita akan bahas bersama-sama apa itu bullying. Sebenarnya kata-katanya sudah tidak asing kan? Atau mungkin kita salah satu pelaku dalam tindak bullying ini. Mungkin kita sering berbicara bahwa kita adalah korban, tapi mungkin sebenarnya kita adalah pelaku perundung tersebut. Nah, agar kita membahas bersama-sama, sehingga kita bisa tahu sebenarnya kita itu termasuk pelaku bullying atau tidak sih, seperti itu. Mungkin kita sering mendengar ya, remaja ada beberapa kasus pembulian di remaja. Bullying remaja itu bisa saja terjadi di lingkungan rumah ataupun sekolah seperti itu. Nah, apa itu bullying? Kita akan membahas bersama-sama apa itu bully. Nah, kalau bully itu sebenarnya kan dari bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa Indonesianya kan perundung. Tapi pasti di sini lebih asing ya mendengar kata perundung, karena lebih sering terdengar di telinga kita adalah dengan ini dia, kata bully, seperti itu. Nah, bully sendiri itu kalau dalam bahasa Inggris artinya menggertak atau mengganggu. Oke ya, baik, kita paham. Berarti bully itu negatif ya. Oke, jelas itu negatif karena artinya itu secara bahasa saja sudah menggertak atau mengganggu. Nah, seringkali bullying itu ancaman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain nih. Ya, jadi dia tuh melakukannya seseorang kepada orang lain. Nah, orang lainnya tuh siapa yang menjadi korban bullying? Yaitu pada umumnya itu lebih lemah. Nah, jadi biasanya korban itu lebih lemah daripada pelaku. Jadi pelakunya bukan berarti dia kuat, cuma korbannya itu adalah lebih lemah daripada pelaku, seperti itu. Nah, perilaku bullying ini sehingga menimbulkan gangguan fisik. Ingat ya anak-anak, bullying itu menimbulkan gangguan fisik. Tidak hanya fisik saja, tapi juga psikis. Nah, psikis itu kan jadi terganggu. Bagi siapa? Bagi korban. Nah, korban itu akan mendapat gangguan fisik dan psikis, seperti itu. Nah, bullying ini juga, bullying itu ya. Oke, Bunda biar tulis. Oke, bullying itu juga perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang. Terus kalau sekali berarti bukan dong, Bu? Ya tetap, sekalipun juga termasuk bullying gitu kan. Jadi berulang-ulang ataupun sekali untuk menyerang. Nah, tujuannya itu untuk menyerang siapa? Menyerang target atau korban yang lebih lemah. Nah, ini ya, lebih lemah. Oke, lebih lemah, mudah dihina, dan tidak bisa membela diri. Jadi seperti itu, korban-korbannya itu lebih lemah seperti itu. Nah, dalam perilaku bullying, oke ya, kalau kalian sering melihat, misal ini korban, ini adalah korban. Jadi perilaku bullying itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi banyak, mungkin kita salah satu dari pelaku bullying tersebut. Maka kalau sekarang kita sudah sadar dan mengetahui, maka kita segera untuk bertobat dan ke jalan yang benar, begitu ya. Sebentar. Dulu. Oke. Nah, kalau kita melihat ini semisal si korban. Oke ya. Lalu ternyata itu, ini ada penontonnya kan. Lalu di sini adalah si suka bully. Suka menunjuk-nunjuk nih. Nah, dia jadi dapat tekanan dari berbagai macam. Ini adalah korban. Lalu ini ada penonton. Ini adalah mungkin kita hanya penonton yang melihat dan diam saja, dan ini adalah pelaku bullyingnya. Nah, ketika yang penonton ini, apakah penonton ini juga termasuk pelaku bullying? Iya, karena dia hanya menonton. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, ketika kita melihat teman kita dibully dan kita diam saja, itu juga termasuk salah satu tindak bullying. Nah, kita akan buat bersama-sama apa saja sih peran yang ada di bullying tersebut ya. Ini ada peran yang pertama.
Yang pertama itu adalah bully. Bully itu adalah siswa yang sebagai pemimpin dan berinisiatif aktif dalam perilaku bullying. Nah, ini kayak ketuanya nih, ketua gengnya. Biasanya mempelopori membuli seperti itu. Lalu juga yang kedua itu ada namanya asisten bully. Nah, ini ya ada namanya asisten bullynya. Oke. Nah, jadi asisten bully ini juga terlibat aktif dengan perilaku bullying, sama seperti yang tadi ya, yang bully tadi. Namun bedanya itu mereka cenderung untuk mengikuti perintah dari pembuli tadi, seperti itu. Lalu di sini juga ada namanya ini dia, rainfor. Rainfor itu adalah siswa penonton ketika bullying itu terjadi. Wah, jadi kita nonton tuh juga salah. Jadi kita tidak boleh menonton ya. Kalau bisa kita langsung mencegah. Jadi ikut nonton, ikut mentertawakan korban, lalu ikut memprovokasi bully juga, dan mengajak siswa lain untuk ngapain gitu kan? Nih, untuk menonton. Nah, ini ya. Jadi yang namanya rainfor tadi itu juga termasuk pembuli. Lalu juga ada lagi nih namanya defender. Defender ini adalah siswa lain yang sebenarnya dia punya apa ya namanya? Niatan yang baik ya. Punya niatan yang baik, yaitu membantu korban. Nah, tujuannya membantu korban. Tapi pada akhirnya jadi korban juga, jadi korban pembulian. Karena tadi rainfor ini, pelopornya itu rainfor. Seperti itu. Lalu ada pihak yang lain namanya outsider. Nah, jadi di outsider. Oke ya. Nah, outsider ini adalah siswa yang tahu kejadian tersebut, dia tidak nonton, tapi tahu kejadian itu. Tidak ikut nonton, tetapi tahu kejadian itu, namun tidak melakukan apapun, seolah tidak peduli. Nah, ini juga termasuk pelaku pembuli seperti itu. Karena ketika teman kita dibully dan kita diam aja, itu tidak boleh ya, tidak boleh ya. Nah, itu termasuk kalian orang yang membuli, termasuk dalam kategori pelaku pembulian seperti itu. Oke, ini. Lalu apa saja sih Bu yang disebut dengan perilaku bullying? Yang disebut dengan perilaku bullying. Yang pertama itu adalah kontak, ya kita sebut namanya kontak fisik langsung ya. Nah, kontak fisik langsung ini dia. Itu apa? Itu perilaku seperti memukul, mendorong, mencubit, mencakar gitu kan. Dan juga termasuk memeras dan merusak barang-barang milik orang lain. Yang dimaksud memeras ini semisal kayak suka ngumpasin temennya. Kalau temennya di lorong ataupun di sekolah, mana uang kamu? Sini. Nah, itu termasuk perilaku bullying. Kalau kalian sadar bahwa ini salah satu perilaku bullying, oke, mulai sekarang stop bullying kepada teman-teman kita, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah perilaku bullying itu dikategorikan sebagai kontak verbal langsung. Nah, ini berapa contohnya? Contohnya adalah ini dia. Mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama yang bukan namanya. Semisal kalian suka memanggil teman kalian dengan nama hewan, atau memanggil teman kalian dengan nama kedua orang tua mereka, ataupun memanggil teman kalian dengan kata-kata atau nama yang tidak mereka suka. Mungkin kalian body shaming, seperti karena fisiknya berkulit coklat, tomat, terus kalian bilang kalian mengatakan bahwa coklat seperti tidak boleh juga ya. Atau kalian mengatakan bahwa karena fisiknya lebih gede daripada kalian, kalau kalian mengatakan gendut, atau ada yang fisiknya lebih kurus, kalian bilang kurus kayak gitu. Nah, jadi oke ya, jadi nak, kalian tidak boleh memberikan panggilan kepada teman kalian dengan panggilan nama, seperti panggilan nama yang tidak mereka sukai, seperti itu ya. Lalu yang kedua itu sarkasme. Nah, kalian tahu sarkasme? Iya, jadi tidak boleh sarkasme ya kepada teman kalian, seperti itu. Lalu juga tidak boleh merendahkan, mencela atau mengejek. Lalu juga tidak boleh, ini dia, mengintimidasi. Tidak boleh ya kalian mengintimidasi. Ini juga termasuk dengan kategori bullying. Jadi bullying itu tidak hanya dengan fisik, tapi kata-kata itu juga termasuk bullying. Nah,
kalian berbicara jahat gitu ya. Nah, mungkin ini yang sering terjadi dan kita tidak sadar, menyebarkan gosip ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Mungkin karena kita iri dengan prestasi teman kita, jadi menyebarkan gosip. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada salah satu perilaku bullying itu ada perilaku nonverbal langsung. Jadi ini juga termasuk perilaku bullying, seperti melihat dengan tatapan sinis. Ya. Melihat dengan tatapan sinis. Melihat dengan tatapan sinis itu juga termasuk bullying. Jadi kalian kalau ketemu dengan orang lain senyum ya, jangan tatapan sinis ya, terus seperti ini menjulurkan lidah. Nah, ini juga termasuk perilaku bullying yang tidak langsung, atau menampilkan ekspresi muka yang suka merendahkan, mengejek, atau mengancam. Nah, biasanya dengan perilaku-perilaku seperti ini itu bersamaan dengan bullying, disertai dengan bullying fisik dan verbal. Seperti itu ya, siswa-siswi SMP Negeri 2, kalau kalian jangan sampai melakukan hal seperti ini. Seperti itu. Lalu yang keempat ada contohnya perilaku nonverbal yang tidak langsung. Seperti apa gitu, karena mungkin kita tidak sadar ya, sebenarnya perilaku kita termasuk bullying, seperti mendiamkan seseorang. Kalian baru marahan nih, terus mendiamkan seseorang, mendiamkan teman kalian, mendiamkan sahabat kalian, atau nih memanipulasi persahabatan sehingga retak. Nah ini ya tidak boleh ya, sama teman kita, sahabat kita suka manipulasi persahabatan, sengaja mengucilkan atau mengabaikan atau mengirimkan surat kaleng yang berisi ancaman seperti itu. Lalu yang terakhir, yang termasuk dengan tindak bullying adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi dengan fisik gitu kan, tapi pelecehan seksual itu juga bisa dengan kata-kata. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berkata-kata ya. Nah, kalau kalian harus berkata dengan kalian dengan perkataan yang indah, yang baik, dan kata yang enak didengar, dan agar teman kalian juga bisa kita punya vibes yang positif. Seperti itu. Yang namanya bullying itu tidak hanya terjadi di dunia, maksud ibu di dunia offline ya, dunia online pun juga. Nah ini kan biasanya di dunia online nih, kayak offline, dunia offline nih suka mengejek seperti binatang, tidak boleh, terus di loser, ugly, idiot, stupid gitu kan, tidak boleh ya, tidak boleh seperti ini. Nah, kita juga mengomentari dalam media sosial itu juga harus berhati-hati. Kita mengomentari hal yang jelek seperti ini juga termasuk tindak bullying, namanya cyberbullying. Nah, ini termasuk cyberbullying. Ini juga tidak boleh seperti ini. Nah, ini juga termasuk cyberbullying. Tidak boleh ya nak, kalian mengomentari hal-hal yang jelek dalam internet. Oke, dalam video kali ini kita baru bahas ini, maka kita akan lanjutkan di video yang kedua.